warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, jumpa lagi bersama aku di sini, dan di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian resep dan cara bikin jubniah ya teman-teman. Aku nggak tahu kalau di Indonesia ini namanya apa, karena ini mirip odading, tapi ini bukan odading juga karena ini di dalamnya kopong ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi kalian yang penasaran dengan resep aku ini, kalian harus ikuti video aku sampai selesai. Dan kalian juga jangan lupa dukung aku dengan cara like, comment, and subscribe. Dan makanan ini juga udah terkenal banget ya di Arab, karena mereka tuh suka makanannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini tuh dimakan sama orang Arab tuh sambil minum teh biasanya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, langsung aja ikuti video aku. Sini adalah bahan-bahan untuk bikin adonannya. Di sini ada tepung terigu, ada garam, ada ragi instan, ada gula pasir, dan ada air, ada keju krim juga ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku bakal mencampurkan semua bahan-bahannya kecuali air, bakal aku tuang sedikit demi sedikit. Dan ini juga videonya aku cepetin ya teman-teman. Sebenarnya ini aku ngadonannya ini sekitar 7 atau 8 menit ya segitu, karena ini tuh lama ngadonnya. Karena di dalam adonannya nggak ada telur, nggak ada susu, dan nggak ada butter, jadi adonannya itu keras. Jadi kita harus sabar kalau bikin jubniah ini ya teman-teman. Dan airnya juga aku kasih sedikit-sedikit aja, jadi jangan ditumplekin biar enggak kebanyakan air ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku bakal ngaduk pakai tangan, karena kalau pakai sendok kapan beresnya pasti lama banget ya teman-teman. Jadi kalau pakai tangan kan cepat. Dan usahakan tangannya juga udah bersih ya kalau bikin adonan seperti aku ini. Tadi aku sebelum bikin ini udah dicuci bersih tangannya. Dan bagi kalian yang nggak mau kotor tangannya ya pakai sarung tangan. Tapi kalau aku nggak biasa, jadi kalau aku tuh ngadon pakai sarung tangan itu kayak kaku banget ya teman-teman. Jadi aku pakai tangan seperti ini, dan majikan aku juga nggak apa-apa aku seperti ini, telanjang tangannya. Mereka udah ngerti dan mereka udah tahu kebersihan aku ya teman-teman. Nah jadi kan kalau ngasih airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman, jadi rasanya itu nggak berubah. Kalau airnya ditumplak sekaligus, biasanya itu suka kebanyakan air, jadi kita harus nambahin tepung terigu, rasanya itu udah lain lagi ya teman-teman. Ini 200 ml aku pas kasih air tuh biasanya itu nyisa sedikit, cuman aku dipasin aja tadi 200 ml ya teman-teman. Nah teman-teman, ini harus diulен sampai kalis dan sampai lembut, sampai nggak nempel di tangan ya teman-teman. Setelah itu baru ditutup pakai plastik atau pakai handuk, dan didiamin ya, didiamkan selama 30 atau 35 menit ya teman-teman. Sambil nunggu adonannya mengembang, aku bakal bikin air gula, karena aku udah nggak punya air gula, udah habis ya teman-teman. Kemarin bikin itu untuk 10 hari udah habis, jadi aku belum sempat bikin lagi. Nah hari ini aku bikin jubniah terus gak ada gula ya, aku bikin sekarang. Di sini aku udah menyiapkan 1 gelas gula pasir. Di sini juga ada 5 biji kardamon, serbak kayu manis, dan 1 gelas air kurang ya. Ini mungkin 3/4 ya teman-teman. Airnya itu 3/4. Nah, di sini juga ada air jeruk nipis. Ini dari 1 jeruk ya, tapi nggak aku masukkan sekarang. 2000 years later.
Nah seperti ini belum dimasukkan jeruknya ya, jadi airnya itu nggak bisa kental kalau nggak dikasih air jeruk. Nah ini udah aku matiin barusan apinya karena aku tinggal dulu sebentar. Dan ini udah aku masukkan juga air jeruknya, mau aku nyalakan apinya sebentar aja, sekitar 1 menit kurang ya teman-teman, biar hasil air gulanya itu bagus ya. Nah, di sini udah aku masukkan air jeruknya, itu aku masak sebentar aja, sekitaran 1 menit juga mungkin ini kurang. Dan aku juga bakal matiin apinya. Ini tuh udah jadi ya air gulanya teman-teman, dan ini tuh tahan lama, bisa disimpan lama. Biasanya aku bikin banyak banget, tapi karena bulan puasa ini majikan aku nggak begitu banyak makan yang manis-manis, jadi aku bikinnya 10 hari kadang sekali. Ini untuk bulan puasa ini aku baru bikin ini yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini adonannya udah mengembang, ini 30 menit aja. Dan di sini juga aku bakal cetak di tempat biasa ya teman-teman. Ini pusaka aku kalau aku bikin adonan semacam yang kayak gini ya, semacam yang adonan-adonan seperti ini. Dan ini tuh udah enak banget sebenarnya. Ini majikan udah bilang udah buang aja katanya, tapi ini masih aku pakai karena aku perlu ya teman-teman. Nah di sini aku bagi dua ya teman-teman, jadi caranya gampang banget seperti ini. Dulu tuh sih ini kayunya ada kakinya cuman patah, terus aku patahin semua kakinya jadi seperti ini ya teman-teman. Ada kakinya 4 dulu, terus patah 1 ya, aku patahin aja semua karena pincang. Nah karena nggak ada kakinya, ini tuh suka maju mundur ini si kayunya ini. Si adonan ini lembut tapi kering gitu, jadi nggak berminyak ya teman-teman. Ini aku cetak pakai gelas ya teman-teman. Ini kalian bisa cetak pakai apa aja yang ada di rumah kalian, pakai gelas juga bisa, pakai mangkok kecil juga bisa, pakai cetakan donat juga bisa ya teman-teman. Cuman aku udah biasa pakai gelas ini ya teman-teman untuk bikin jubnya ini. Lakukan ini sampai habis ya teman-teman, dan ini nggak usah ditunggu. Kalau udah beres itu nggak usah dibiarin, harus langsung digoreng ya teman-teman, karena kalau dibiarin itu bakal ngembang banget dan kopong banget ya teman-teman. Aku tuh nah teman-teman, jadinya seperti ini ya. Ini aku barusan pas naro ke penggorengan, terus aku dipanggil sama majikan. Jadinya seperti ini. Untuk ngebaliknya itu susah karena yang sebelahnya itu udah kembung banget, yang sebelahnya enggak. Nah kalau kalian itu mau goreng si jubnya ini tuh jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi harus ditungguin aja gitu, harus dibolak-balik kayak ngegoreng gemat ya teman-teman. Kalau di Saudi itu ada yang namanya kan gemat, ini seperti itulah, gorengnya harus dibolak-balik. Tapi karena aku kan kerjaannya banyak, kadang aku lagi goreng apa-apa harus dipanggil. Terus pas aku datang ke dapur kadang-kadang gosong juga, tapi nggak apa-apa, majikan aku tuh nggak pernah marah meskipun aku goreng apa-apa, bikin apa-apa gosong atau nggak enak, mereka itu nggak pernah marah ya. Baca. Nah teman-teman, ini adalah hasilnya jubniah ya teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia ini odading. Nah tapi kan kalau odading ada isinya teman-teman ya, ini di dalamnya tuh kosong seperti ini ya. Ini tuh renyah banget dan ini tuh enak banget ya teman-teman.
Bagi kalian yang suka manis banget, kalian bisa taruh air gulanya di mangkok, terus kalian celupin satu-satu, terus angkat lalu ditiriskan air gulanya. Jadi itu semuanya kebalut sama air gula ya teman-teman. Cuman kalau aku di sini seperti ini pakainya, jadi gulanya itu dituangin aja pakai sendok, karena kebetulan majikan aku juga untuk bulan puasa ini mereka lagi mengurangi gula ya teman-teman. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.